Halo teman-teman, balik lagi dengan gua Om Ardi Gendut ya. Sore yang indah ini, hujan terus di Bogor ya. Ya kita sharing season. Kita jawab-jawab komen-komen aja ya biar teman-teman juga menambah pengetahuan. Wah, saya kan punya kredit, udahlah nggak perlu lagi. Ya nggak masalah kan buat pengetahuan kan. Mungkin saudaranya, tetangganya butuh kredit sehingga teman-teman bisa bantu jawabnya nggak? Nggak ada salahnya ya nggak? Oke, masuk aja pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih. Gue jawab langsung ya. Pertama, beda KUR melalui BRI, Mandiri, BNI, BSI itu apa ya bedanya ya? Sebenarnya secara secara persyaratan pasti sama. Kalau secara bunga ya beda sedikit. Sedikit bukan berarti jumlahnya. Kalau kayak BNI, BRI, Mandiri itu kan konvensional. Kalau BSI mungkin sistemnya pakai margin ya, mungkin pakai murah bahah ya, murah bahah seperti itu ya. Mungkin tapi secara angka sama harusnya ya. Secara angka seperti bunga 6%, 6% misalkan. Kalau proses sendiri secara proses sih paling sistem mereka kan beda-beda, setiap bank punya sistem namanya apa, di BNI ini, di BNI ini, tapi inputnya ya kurang lebih sama lah, ngitung-ngitungnya juga kurang lebih sama ya. Tapi ya kayak sistem bank kan beda-beda. Tapi secara syarat, bunga dan lain-lain sama. Waktunya juga harus sama. Ya, begitulah ya. Oke, Om, saya pinjam di Bank Mandiri, tidak menggunakan NPWP di atas 50 juta. Kalau saya di sini bukan masalah bisa atau enggaknya ya. Secara peraturan Bank Indonesia pun kalau 50 juta ke atas harus pakai NPWP. Jadi kalau di suatu bank nggak proses apa kredit di atas 50 juta nggak pakai NPWP, saya malah aneh ya. Karena harusnya harusnya dibutuhin buat apa ya? Buat nanti ngecek mereka juga. Terus buka nanti kan teman-teman disuruh buka rekening juga kan. Buka rekening kan harus ada NPWP ya kan. Buka rekening apa tabungannya buat teman-teman store bulanan pasti diminta NPWP. Oke, Om, ada pertanyaan lagi. Om, kalau pernah pinjam reguler di BRI dan sudah lunas, apa bisa pinjam ganti ke KUR? Sudah lunas ya. Secara peraturan terbaru, KUR diberikan kepada yang belum pernah mendapat kredit komersil. Jadi kalau misalkan pakai nama beliau lagi, udah nggak bisa ya, karena sudah pernah mendapatkan kredit komersial. Oke. Kenapa pemerintah pilih kasih Om, kan selain daerah Aceh juga butuh program KUR. KUR kan untuk seluruh Indonesia bukan warga Aceh aja ya, nggak ngerti lah ya kalau kenapa harus Aceh. Mungkin Bapak Presiden kita Bapak Jokowi lagi ya mungkin lagi menarik perhatian warga-warga Aceh ya nggak masalah kan, mungkin biar biar sama-sama keperhatian kan, gantian kan PON di Papua ya kan, KUR launchingnya di Aceh ya nggak masalah kan, biar Indonesia ini kan. Kalau ternyata KUR hanya apa saat ini BSI, misalkan BSI ini baru BSI Aceh, ya mungkin demi menyambut Pak Jokowi ke sana harus dipercepat dulu kan. Ya whatever lah kan, bisa aja kan yang terjadi ya, nggak mungkin ya Pak Jokowi pengen pengen rata gitu loh perhatiannya tuh biar semuanya kena ya nggak, masa Jawa terus misalkan kan gitu kan. Om, tolong kasih tahu dong kalau pinjam 100 juta apa perlu NPWP, NPWP suami atau istri. Nah gini, NPWP ya, mengenai NPWP teman-teman, kalau NPWP-nya itu pinjaman nama suami, NPWP suami. Tapi kalau pinjamannya atas nama istri, pakai NPWP suami juga boleh ya. Jadi istri boleh nimbrung di NPWP suami ya. Yang nggak boleh tuh suami nimbrung di NPWP istri, nggak boleh ya. Jadi kalau suami ya suami, istri boleh NPWP istri, boleh NPWP suami. Itu kalau cewek bisa dua-duanya ya. Gitu ya kira-kira ya. Apalagi ya? eh yang bagus-bagus aja deh. BPJS Kesehatan. Jadi gini, BPJS ini ada dua. Gue juga sebenarnya berpikir syarat 100 juta ke atas tuh BPJS Kesehatan, ternyata BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kan kita pedagang bukan pegawai. Nah itu juga ya, gue juga rada-rada ini sih, rada-rada bertanya ya. Kan pengusaha mereka tuh. Nggak harus ada BP Ketenagakerjaan. Nanti lah ya kalau peraturan di situ ya situ. Kita ikutin dulu lah ya. Yang pasti ada maksud tertentu yang mudah-mudahan baik buat kita semua. Om, kalau KUR di Bank BRI terus sudah lunas mau pindah KUR di Bank Mandiri, boleh? Bisa-bisa aja sepanjang persyaratan masuk, dan pasti di SIKP di bank apa SIKP-nya harus dihapus dulu yang BRI-nya ya, minta dihapus baru teman-teman bisa ngajuin KUR di Bank Mandiri. Karena kalau masih tercatat di BRI nanti nggak bisa, karena KUR kan harus kalaupun top up harus di bank yang sama. Nah,
Kalau di SIKP-nya tetap tercatat bank BRI, teman-teman nggak bisa pindah ke Bank Mandiri kurnya. Hapus itu sebenarnya hitungan hari, cuman kadang-kadang perlu saling mengingatkan ya, nggak ada salahnya ya kan. Ingatkan lagi Pak belum dihapus ya gitu ke bank sebelumnya. Ya nggak? Oke, nilai plus ya kalau nasabah sudah mau lunas pengajuan berkali-kali. Ya, nilai plus sih seperti video selanjutnya ya. Kalau nasabah mau lunas, biasanya kita justru malah disuruh telepon. Di telepon tuh bapaknya udah mau lunas, kasih top up lagi itu pasti guys. Ya, kalau bagus ya nggak, kalau kalau bayarnya batuk-batuk biasanya enggak sih ya. Wah, verifikasi ya gimana lagi kan ya. Kita juga kan mengelola kredit kalau tiap bulan ke rumahnya terus kan capek juga ya enggak? Ya wah, itulah ya. Apalagi pertanyaan masuk ya? Om, emang Bank Mandiri tidak ada KUR di bawah 100 juta ya? Soalnya saya dihubungin Bank Mandiri katanya tidak bisa mengambil kredit di bawah 100 juta, adanya 100 juta ke atas. Enggak ya, di website Bank Mandiri juga ada kok skor mikro, mikro, kecil ya enggak. Di bawah 100 juta juga harusnya sih boleh ya. Dan memang harusnya bisa ya, itu kan udah peraturan pemerintah boleh kok. Terus Om, apa benar top up bunga lebih tinggi saat ini? Nggak ngikutin bunga tahun ini. Ya seperti gue bilang ya, kalau kalau top up yang 2023 itu kehitungnya pinjaman berulang yang kedua kali. Jadi ya ngikutin bunga yang berulang kedua kali. Berapa persen? 7% ya. Jadi yang top up gue harusnya ya, bukan gue pastikan juga. Harusnya sesuai peraturan harusnya 7% ya. Karena yang lama-lama tuh dihitung sekali semua. Ya, itu udah berkali-kali gue omongin ya. Kukuruyuk, nah yang kur lagi. Apalagi ya? Om, BJB ada kur nggak? Ada ya BJB. Kalau ada beritanya kok. Kalau nggak salah 3 triliun ya. BJB ada kok. Seperti itu. Om, kalau pernah pinjam Kupedes dan sekarang mau pinjam kur tapi beda bank. Maksudnya Kupedes BRI, terus Bang ujuin kur di bank lain. Nggak bisa ya. Kan tetap nggak boleh. Bukan nggak boleh. Apa? Berarti tercatat pernah punya rekening pinjaman komersil sebelumnya kan. Makanya nggak bisa. Om, dari Januari pengajuan top up belum ada kabar katanya. Kemarin kur pertama 100 juta, sekarang minta 250 juta. Kira-kira di ACC nggak ya dengan peraturan sekarang? Boleh, bisa. Berarti ya bunganya bunga kredit kecil yang berulang ya enggak? Dulu berarti kan 100 juta mikro. Sekarang minta 250 juta kecil ya. Pinjaman pertamanya mikro 6% mungkin bunganya kan. Pindah ke 250 juta kecil, tetap dihitung yang kedua. Jadi bunganya 7%. Bisa asal sesuai persyaratan yang pasti. Kalau di atas 100 juta sudah wajib apa? Jaminan tambahan ya, jaminan tambahannya aset BPKB dia yang usianya 2018 ke atas, yang seperti itu. Oh, bener ya kur semua sih. Apalagi ya? Oh, kapan kur buka terus. Ini nanyain kur semua ya. Ya, tapi wajar sih teman-teman ya. Karena memang terlalu lama sih. BPD ada nggak? BPD ada. Kur ada di BPD kok. Menurut saya mau melakukan pelunasan bulan ini kur. Terus mau pengajuan tahap 3, mungkin yang ketiga kali yang mau ambil 60 juta. Apakah masih bisa? Masih bisa. Mau 4 kali yang keempat juga bisa karena yang lama-lama tuh dihitungnya 1 kali ya. Mau yang lamanya 3 kali, mau yang lamanya 2 kali, yang lamanya 1 kali. Cuma kehitungnya tetap kehitung 1 kali. Berarti yang tahun 2023 kehitungnya adalah berulang yang kedua semua. Jadi bunganya 7% boleh. Ya, apa kalau memang sesuai dengan apa syarat-syaratnya. Om, sebenarnya kur itu pakai jaminan atau enggak sih? Kan misalkan mau pinjam 30 juta.
Kalau 30 juta jelas itu kan mikro maksudnya. Tidak diberlakukan jaminan tambahan, itu jelas kok. Kalau 100 juta, 100 juta enggak. Tetap kan sampai 100 juta tidak diberlakukan jaminan tambahan. Yang diberlakukan jaminan tambahan itu di atas 100 juta, yaitu kur kecil ya teman-teman ya. Di atas 100 juta sampai 500 juta gitu. Kemarin hanya lagi pinjaman 100 juta pakai agunan nggak perlu ya. Tidak diberlakukan, bukan nggak perlu lagi ya. Kalau kan tidak diperlukan, kalau sekarang tidak diberlakukan, udah sangat tegas gitu. Bang, saya ada pinjaman Kupedes. Misalkan suami mengajukan kur di atas 100 juta buat tambahan usaha. Oh, saya ada pinjaman Kupedes buat teman usaha suami sendiri. Oh, jadi ceritanya si suami istri ini apa usahanya beda-beda. Terus nanti sebagai bisa aja ya. Suami istri kan seperti video gue sendiri ya, boleh kok ngajuin kredit. Istrinya Kupedes, usaha sendiri, jaminan sendiri misalkan. Terus suami ngajukan kur di bank lain ya, punya usaha sendiri, jaminan sendiri, ya nggak masalah guys, karena kur itu melihat perorangannya. Tapi kalau misalkan slik, seperti gue bilang ya, kur memang melihat perorangan, cuman kalau sliknya suaminya jelek, misalkan istrinya ngajuin, suaminya jelek, BI checkingnya sliknya, itu jadi bahan pertimbangan tetap ya. Bukan berarti slik itu, oh kan melihat perorangan, enggak. Slik tetap melihat usaha, apalagi misalkan usaha tersebut dikelola suami istri kan, berarti kan ya terkait lah secara keuangan ya. Kita bicara kalau slik kan bicara lebih lebih bicara bagaimana mengcover kredit usaha tersebut dengan pendapatan usaha tersebut. Nah kalau suaminya jelek, by checkingnya terus istrinya kita kasih gitu kan nggak mungkin kan, apalagi usahanya yang bersatu gitu. Kecuali mungkin usahanya berbeda ya, tapi itu pun pertimbangannya panjang. Kenapa suaminya nggak tahu istrinya jelek sliknya kan? Jadi pertanyaan juga seperti itu kan. Aduh, jangan pusing mikirin kur, enggak sih saya nggak pusing ya, pusingnya teman-teman. Kalau saya sih nggak terlalu pusing ya, teman-teman yang pasti pusing ya enggak. Apalagi pertanyaannya banyak sih pertanyaan, cuman pertanyaan lebih ke kukur. Malah Om Ardi kalau pindah ke Kupedes dengan cara top up harus dilunasin dulu atau potong dalam, Om gimana prosesnya? eh Kebetulan istri gue mantan mantri BRI ya, bisa dengan lunasin sendiri atau pelunasan dengan cara dipotong dari pencairan. Gimana? Ngobrol aja sama mantrinya ya nggak, gimana nih enaknya kalau misalkan tinggal dikit, biasanya nih kalau di tempat gue nih, kalau tinggal dikit lunasin sendiri aja, misalkan tiga 2 kali angsuran, 3 kali angsuran, "Bapak ada duit nggak? Lunasin aja dulu, Pak." Tapi setelah kita setujuinnya, paling gitu. Tapi kalau misalkan, "Aduh, Pak, pas-pasan banget nih." Kan ada blokiran dipakai, pakai blokiran buat lunasin kredit sebelumnya, nggak masalah kan. Nanti cair kredit baru, blokir lagi gitu loh ya. Jadi tinggal diobrolin aja, jadi masalah-masalah seperti itu tuh sebenarnya bisa diobrolkan, gitu. Ya paling pertanyaannya yang udah-udah tentang kur semua sih. Om, kalau nggak disurvei apakah pencairan langsung terjadi? Nggak mungkin ya. Nggak mungkin nggak disurvei ya, karena itu bagian dari proses kredit. Namanya gitu teman-teman ya, kalau proses kredit itu kan panjang ya, dari ya bener dari pengumpulan data sampai cair sampai lunas ya. Jadi proses kredit itu nggak cuma sampai cair teman-teman ya, sampai lunas. Nah itu bagian dari survei, itu kan bagian depan sebenarnya kan ya. Kalau nggak dilakukan ya nggak bisa, karena itu ada dokumentasi ya kan, ada semacam apa ya, notulen waktu surveinya kan ada ceritanya kan, waktu survei gimana, jam berapa sore, terlihat usahanya seperti apa diceritain, itu harus ada semacam seperti itu. Kalau nggak ada ya bos juga nggak bakal mau setuju kan. Pinjaman atas nama istri NPWP atas nama suami bisa nggak? Bisa ya, seperti gue bilang ya, NPWP suami itu bisa mengcover pinjaman suaminya sendiri atau biaya lagi, pinjaman istri ya. Jadi sakti ya NPWP suami ya, bisa dipakai buat 2 orang. Tapi kalau NPWP istri nggak bisa dipakai buat istri aja gitu. Gitu aja paling pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, yang penting-penting. Gue nggak bacain semuanya sih, banyak banget, tapi yang penting-penting yang ini ya. Sorry kalau misalkan nggak terlalu bagus jawabannya. Yang pasti jawaban sore ini pasti bermanfaat ya nggak? Wah saya kan udah punya pinjaman, ngapain om
ngasih tahu gitu, "Oh saya udah tinggal nyicil doang." Ya, mana tahu ada temen, ada apa kan, bisa saling berbagi, nggak ada masalahnya kan. Jadi teman-teman jadi semacam, advisor ya, jadi pembimbing kan kalau saudara-saudara, "Oh nggak bisa tuh, kata Om Ardi nggak bisa," gitu kan, "NPWP-nya nggak bisa." "Wah harus NPWP suami," gitu kan. Nggak ada salahnya kan membagi ilmu, amal jariah, ilmu bermanfaat. Oke guys, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.